Halo semuanya, selamat datang di sesi analisis mendalam kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja lumayan bikin merinding, apalagi buat kalian yang sering belanja pakai kartu. Kita bakal bedah tuntas dan melakukan investigasi forensik terhadap salah satu bencana digital paling parah di industri retail. Kita akan melihat mundur ke kasus Target Corporation di tahun 2013, di mana sebuah celah keamanan berujung pada krisis berskala global. Tujuan kita bukan sekedar nyeritain ulang berita lama, tapi kita mau ngebongkar habis-habisan kegagalan sistemik dari sistem informasi mereka, menggunakan analisis langsung dari sumbernya. Oke, mari kita mulai. 40 juta. Ya, kalian nggak salah dengar. Angka ini bukan sekedar statistik acak ya. Ini adalah jumlah pasti dari kartu kredit dan debit yang berhasil dicuri sama peretas. Dan itu belum termasuk data pribadi jutaan pelanggan lainnya. Coba deh bayangin, puluhan juta informasi finansial yang super sensitif jatuh ke tangan peretas cuma dalam hitungan hari. Ini benar-benar krisis masif yang sukses mengguncang dunia bisnis saat itu. Biar kita gampang ngikutin ceritanya, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Pertama, kita bahas tragedi kebocoran data Target, terus kita bedah anatomi kegagalan sistem, lanjut ke dampak kehancuran organisasi, dan terakhir, solusi keamanan era digital. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian 1, tragedi kebocoran data Target. Jadi sebelum mimpi buruk di tahun 2013 itu terjadi, Target ini sebenarnya udah punya infrastruktur digital yang luar biasa masif. Sebagai peritel raksasa dunia, operasional mereka sangat bergantung pada sistem informasi yang terintegrasi. Sistem ini tuh ibarat jaring raksasa. Di sisi teknologi, ada hardware kayak server transaksi, software sistem pembayaran, database pelanggan, sampai jaringan yang mengkoneksikan toko di seluruh dunia. Tapi jangan lupa, sistem ini juga melibatkan manusia dan prosedur operasional, mulai dari staf IT, vendor pihak ketiga, sampai SOP keamanan. Setiap elemen ini dirancang buat memastikan semuanya berjalan mulus, dari ngurusin stok barang sampai nge-tracking perilaku konsumen. Tapi, di balik sistem yang kelihatannya megah banget itu, ternyata ada celah yang sangat fatal. Ada 4 kelemahan utama yang jadi pemicu bencana ini. Pertama, sistem keamanan jaringannya ternyata lemah dan lambat banget dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan. Terus, peretas ternyata masuk bukan dari pintu depan, melainkan lewat koneksi pihak ketiga atau vendor yang kurang aman. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah sistem keamanan Target sebenarnya udah ngasih peringatan waktu ancaman itu masuk loh, tapi tebak apa yang terjadi? Peringatan itu diabaikan gitu aja. Ya, data pelanggan akhirnya dibiarkan terekspos tanpa perlindungan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2, anatomi kegagalan sistem. Sekarang saatnya kita mulai autopsi digitalnya. Pertanyaan paling penting yang harus kita jawab adalah, kok bisa? Gimana ceritanya sistem informasi bernilai miliaran dolar milik perusahaan global bisa jebol sebegitu parahnya? Ini tuh bukan sekedar komputer hang atau glitch biasa, teman-teman. Ini adalah runtuhnya 3 pilar utama perusahaan secara bersamaan. Mari kita urai satu persatu. Pilar pertama yang hancur adalah faktor teknologi. Kelemahan di lapisan ini tuh pada dasarnya sama aja kayak ngebiarin pintu brankas perusahaan kebuka lebar-lebar. Sistem keamanan mereka belum berjalan optimal dan monitoring terhadap ancamannya sangat lemah. Padahal, di dunia cybersecurity, waktu itu segalanya. Parahnya lagi, update atau patch keamanan mereka lambat banget diperbarui. Celah yang harusnya bisa langsung ditutup, malah dibiarin terbuka buat dimanfaatkan sama peretas. Terus pilar yang kedua, dan ini nggak kalah krusial, faktor manusia. Intinya gini, sehebat dan semahal apapun software yang kalian punya, itu semua nggak akan ada gunanya kalau orang yang ngendaliinnya gagal paham. Di kasus ini, ada lubang besar di tingkat cyber awareness orang-orang di dalamnya. Terjadi kelalaian atau human error yang super fatal dalam pengawasan harian. Pas komputernya udah teriak, ada anomali nih. Ketidaksadaran manusia lah yang ngebiarin peringatan itu lewat tanpa tindakan apa-apa. Dan pilar ketiga yang menyempurnakan kegagalan ini adalah faktor proses. Prosedur yang ada di Target itu benar-benar punya kelemahan serius. Kebijakan akses buat vendor luar ternyata terlalu longgar. Dan tebak, dari situlah peretas berhasil nyusup masuk. Ditambah lagi, audit keamanan internal mereka nggak berjalan maksimal. Tanpa ada evaluasi yang ketat, perusahaan jadi buta dan nggak sadar sama kerentanan mereka sendiri. Jadi, kalau kita rangkum, ambruknya keamanan Target ini bukan masalah satu dimensi aja. Ini tuh kayak perfect storm atau badai sempurna. Ada teknologi yang nggak up-to-date, manusia yang kurang waspada, dan proses bisnis yang terlalu longgar. Ketiganya bertumpuk dan menyebabkan salah satu peretasan terbesar dalam sejarah retail. Ini jadi bukti nyata kalau sistem informasi modern itu butuh keseimbangan mutlak di ketiga area ini. Lanjut ke bagian 3, dampak kehancuran organisasi.
Nah, efek ledakan dari kegagalan ini pastinya tidak cuma kerasa di ruang server aja. Dampaknya langsung menghantam urat nadi bisnis target dari 3 sisi sekaligus. Secara operasional, sistem pembayaran sempat terganggu parah, yang bikin performa toko di mana-mana langsung anjlok. Secara finansial, wah, target harus menelan kerugian sampai ratusan juta dolar, termasuk buat bayar kompensasi pelanggan. Dan secara strategis, ini yang paling fatal. Reputasi dan nilai perusahaan merosot tajam. Ini ngebuktiin kalau sistem informasi itu bukan sekedar alat pelengkap, tapi aset bisnis yang benar-benar strategis. Coba deh perhatikan baik-baik quote ini, hilangnya kepercayaan konsumen dan penurunan nilai perusahaan. Teman-teman, uang ratusan juta dolar mungkin pelan-pelan bisa dicari lagi, server bisa diganti baru. Tapi, ketika 40 juta pelanggan ngerasa data pribadi mereka nggak aman di tangan kalian, rasa percaya itu hancur. Di dunia retail, hilangnya kepercayaan pelanggan itu adalah konsekuensi yang paling mematikan dan paling susah buat disembuhkan. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, bagian 4, solusi keamanan era digital. Berita baiknya, target akhirnya sadar dan belajar banyak dari keterpurukan ini. Hal pertama yang mereka rombak habis-habisan adalah pertahanan teknologi. Mereka langsung pasang firewall yang jauh lebih kuat, sistem deteksi penyusup yang baru, dan mulai mengenkripsi data secara ketat. Dan yang paling penting, mereka mewajibkan multi-factor authentication untuk semua akses sistem krusial. Gak cuma itu, mereka juga mulai pakai AI dan machine learning buat mendeteksi ancaman secara lebih pintar dan prediktif. Lapisan pertahanan ini bikin keamanan mereka jadi jauh lebih tangguh. Tapi target juga sadar, secanggih apapun teknologinya, nggak bakal cukup kalau manusianya nggak diurus. Makanya dari sisi manusia dan proses, akses untuk vendor pihak ketiga mulai dievaluasi ketat dan dibatasi hanya untuk yang benar-benar butuh aja. Mereka juga mulai rutin melakukan audit sistem informasi, terus untuk memastikan human error nggak terulang, seluruh karyawan diwajibkan ikut pelatihan cyber awareness secara komprehensif. Jadi semua orang tahu gimana cara merespons kalau ada ancaman digital. Nah, yang benar-benar menarik dari semua pembahasan kita ini adalah ngelihat gimana teori itu bertabrakan langsung sama realita. Konsep sistem informasi yang mungkin sering kita dengar kayak hardware, software, perlindungan data, itu ternyata bukan cuma teori buku cetak. Kasus ini jadi bukti keras kalau penerapan konsep-konsep ini sangat vital di lapangan. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat itu benar-benar jadi penentu apakah sebuah bisnis bisa selamat dari kehancuran atau enggak. Jadi, dari seluruh sesi bedah kasus kita hari ini, apa aja intisari yang bisa kita ambil? Pertama, ingat baik-baik, sistem informasi itu aset strategis, bukan sekedar pelengkap teknis. Kedua, keamanan informasi itu harus selalu jadi prioritas nomor 1. Ketiga, celah sekecil apapun bisa mendatangkan dampak bisnis yang supermasif. Keempat, makin dalam integrasi teknologi kalian, manajemen risikonya juga harus makin kuat. Dan kelima, yang nggak boleh dilupakan, kelalaian manusia dan prosedur yang buruk bisa bikin teknologi tercanggih di dunia sekalipun jadi nggak ada gunanya. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan mendalam buat kalian semua yang saya ambil langsung dari bahan kajian kita hari ini. Bagaimana dampak kebocoran data terhadap loyalitas pelanggan? Coba deh posisikan diri kalian sendiri. Apakah kalian masih mau belanja di tempat yang udah terbukti gagal melindungi identitas dan uang kalian? Kasus Target di 2013 ini benar-benar ngasih pelajaran mahal tentang betapa rentannya sebuah kerajaan bisnis di era digital. Oke, terima kasih banyak udah fokus belajar dan menganalisis bareng saya hari ini. Sampai jumpa di sesi bedah kasus seru berikutnya.